Selamat malam para pemirsa, bagaimana kabarmu? Semoga harimu menyenangkan. Perkenalkan, namaku Tony, usiaku 24 tahun. Saya tinggal di kota ini. Aku sudah 1 tahun tinggal di sini, asalku dari desa yang jauh dari kota ini. Aku mengadu nasib di kota ini. Aku kerja sebagai buruh bangunan, hanya itu yang ku mampu. Pendidikanku tidak tinggi, jadi itu yang ku bisa. Kawan-kawanku dari kampung banyak merantau di kota ini. Mulanya aku kerja di sawah sebagai buruh serabutan, mengerjakan ladang orang. Aku membantu mengelola ladang padi orang. Kini musim kemarau panjang, tidak ada kerjaan yang bisa aku lakukan. Akhirnya aku merantau di kota ini. Aku ikut kawan-kawanku. Hanya bekal tabungan sedikit, aku bisa bawa ke kota ini. Aku harus pandai-pandai menggunakan tabungan itu agar aku bisa bertahan di kota ini. Saat ini aku bekerja di rumah Pak Yanto, merehab rumah mewah miliknya. Namun aku hanya sebagai kuli bangunan, membantu tukang menyiapkan bahan. Mengangkat semen dan pasir menuku sehari-hari. Terkadang kelah sekali, namun aku harus berjuang mendapat rejeki. Kata orang-orang badanku bagus sekali. Maklum, setiap hari aku harus angkat berat sehingga ototku jadi bagus, seperti binaraga. Menjadi buruh bangunan tidak setiap saat ada kerjaan. Bila ada yang membutuhkanku, aku baru bisa bekerja dan mendapat gaji. Terkadang sampai 2 minggu aku menganggur. Terpaksa tabunganku untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan uang kos sering tersendat. Saat ini aku kos di rumah Ibu Yuni. Kosku ruangannya hanya cukup untuk tidur. Maklum, kos yang tergolong paling murah. Yang penting aku bisa merebahkan badanku, aku ada tempat berteduh. Bu Yuni, ibu kosku, orangnya baik padaku. Usia Bu Yuni 40 tahun. Bu Yuni seorang janda, baru setahun ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya bernama Pak Heri. Pak Heri sudah 4 tahun sakit stroke. Selama itu juga Bu Yuni merawatnya. Setahun menikah dengan Bu Yuni, Pak Agus terkena stroke sehingga tidak bisa bekerja. Makanya kamar belakang dulu untuk menyimpan barang dirubah jadi kamarku. Bu Yuni termasuk istri yang sabar, selalu merawat Pak Agus dengan baik. Kini Pak Agus sudah meninggal, tinggal Bu Yuni dan aku yang tinggal di sini. Rumah Bu Yuni halamannya luas dan rumahnya paling ujung, agak jauh dari tetangga. Hidup di kota orang jarang saling kunjung, maklum semua serba sibuk dengan urusan masing-masing. Hari ini cuaca agak panas, walaupun sudah sore hari. Aku membantu Bu Yuni membersihkan halaman belakang rumahnya. Aku buka bajuku biar badan agak dingin, seperti kala aku di desa mencangkul ladang saat jadi buruh tani. Bu Yuni sedang memasak di dapur belakang. Dia memandangiku dari balik jendela. Aku tahu Bu Yuni sering memandang tubuhku. Sesekali dia tersenyum sendiri. Aku tidak tahu apa yang difikirkannya. Badanku penuh peluh, tapi rasanya segar. Tubuhku seperti berolahraga. Badan tegapku nampak semakin bagus bila terlihat penuh peluh. Seperti atlet binaraga, kelihatan semakin jantan. Bu Yuni masih memasak di dapur itu. Sesekali memandang tubuhku. Pekerjaan membersihkan rumput di halaman belakang sudah selesai dan aku persiapan mau mandi. Kuletakkan alat pembersih di belakang samping rumah seperti biasanya aku meletakkan. Aku masuk ke kamar mandi itu. Bu Yuni masih di dapur belakang. Guyuran air terasa segar di tubuhku. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Aku sangat terkejut. Aku lupa menguncinya. Ternyata Bu Yuni nongol di depan pintu. Dia pun terkejut melihat aku mandi. Mata Bu Yuni tak berkedip melihat terong unguku. Bu Yuni tidak marah, malah tersenyum dan berkata, "Kalau mandi dikunci pintunya." Untung aku sering melihat barang itu, guraunya sambil berlalu. Mati aku batinku, terongku terlihat Bu Yuni, aku jadi malu. Selesai mandi kulilitkan handukku menutup melingkar di pinggangku. Lagi-lagi Bu Yuni menggodaku, dililitkannya yang rapat ya, nanti handuknya melorot ke bawah, nanti terlihat lagi. Ho, kata Bu Yuni tersenyum genit. Aku pun tersenyum malu, aku pun membalasnya, awas ya kalau Bu Yuni mandinya dikunci nanti saya masuk. Lo, kataku, masuk saja kalau berani.
Sekalian aku beri nanti lo, katanya sambil tersenyum. Wah, Bu Yuni sudah mulai berani nih batinku. Mungkin sudah lama tidak melaksanakan pertempuran, batinku sambil tersenyum. Ngapain tersenyum-senyum, kata Bu Yuni kepadaku, awas ya melorot nanti handuknya. Kalau melorot kenapa rupanya Bu, kataku menggoda. Nanti burungnya terbang, kata Bu Yuni sekenanya menjawab. Terbangnya ke sarang ya Bu, godaku pada Bu Yuni. Tapi burungnya belum punya sarang Bu, kataku, ke sarang ibu juga boleh. Bu Yuni sambil tertawa genit. Aku pun masuk ke kamarku untuk ganti pakaian. Sore ini aku mau ambil gajiku. Mandor bangunan menjanjikan hari ini gajiku bisa diambil di kantor. Aku pamit pada Bu Yuni, aku akan ambil gaji. Aku pun pergi. Bu Yuni masih memandangku dari balik kaca jendela. Sampailah aku sampai tempat kerjaku. Aku jumpa kawanku Adam namanya. Ternyata Adam sudah 1 jam menunggu mandorku. Tapi Pak Mandor belum datang. Kami pesan kopi di kedai samping kantor itu. 3 jam telah berlalu, namun Pak Mandor belum juga ada kabar. Aku mulai gelisah, karena aku belum bayar kos, sudah 2 bulan, pasti Bu Yuni akan menyuruhku keluar dari rumahnya. Aku jadi bingung. Tiba-tiba datang Pak Yoga. Pak Yoga salah satu pimpinan proyek di tempat kami kerja. Pak Yoga memberi kabar, katanya Pak Mandor kecelakaan. Waktu Pak Mandor mau berangkat ke sini, Pak Mandor kabarnya masih pingsan. Mungkin gajian tidak bisa hari ini. Waktu Pak Mandor kecelakaan, uangnya ada yang mengambilnya. Siapa yang mengambil tidak ada yang tahu. Waduh, mati aku. Gimana ini? Aku belum bayar kos dan utang di tempat makan. Wah, hari ini pasti banyak yang memarahiku. Aku pun pulang dengan tangan hampa. Kuhidupkan mesin motorku. Aku kembali ke tempat kosku di rumah Bu Yuni. Terbayang di mataku, Bu Yuni menagih uang kosku. Gimana aku menjawabnya? 2 bulan aku nunggak. Sampailah aku di tempat kosku. Tampak Bu Yuni duduk di sofa warna ungu itu di ruang tengah rumah itu. Bu Yuni memegangi kakinya. Bu Yuni baru saja jatuh terpeleset, kakinya terselau. Aku menghampirinya. Kenapa Bu, kataku. Tadi barusan aku terpeleset. Sakit sekali, kata Bu Yuni. Biar saya pijit, biar cepat sembuh. Sebentar saya ambil minyak gosoknya. Ku ambil minyak gosok. Aku duduk di samping Bu Yuni. Ku gosok dengan minyak gosok di kaki Bu Yuni. Putih sekali kulitnya. Bu Yuni merintih kesakitan. Sebentar lagi juga sembuh, kataku. Nanti ku pijat lagi biar besok tidak bengkak. Apa tidur di kamar saja, kataku. Ayo aku papa. Aku papah tubuh Bu Yuni ke kamarnya. Bu Yuni bilang diangkat saja. Kuangkat tubuh mungil itu. Bu Yuni melingkatkan tangannya di leherku. Manja sekali Yuni padaku. Sampailah di kamar Yuni. Kuturunkan tubuhnya pelan-pelan. Namun Yuni tidak melepaskan tangannya di leherku. Aku pun akhirnya terjatuh menimpa Bu Yuni. Bu Yuni malah memeluk erat tubuhku. Tubuh putih itu membuatku ingin itu. Aku tak tahu akhirnya terjadi itu antara aku dan Yuni. Selesai kegiatanku bersama Yuni, Yuni berkata bahwa saya nggak usah bingung, untuk bayar kos nggak usah kamu bayar. Bayarnya cukup seperti tadi. Ajak aku senam bulat, kata Bu Yuni padaku. Ternyata Bu Yuni suka denganku. Akhirnya, saya tidak pernah membayar kos, cukup aku ajak Yuni melayang di angkasa, berenang di antara mega-mega. Itulah kisahku dengan ibu kosku, Bu Yuni yang cantik itu. Cerita ini hanya fiktif belaka, bila ada kesamaan nama dan kejadian, itu hanya kebetulan semata. Salam dariku, cerpen romantis.